Saudara yang saya cintai, saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya berdoa saudara semua saat ini dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Semoga ini bisa menginspirasi hidup kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengertian kita, bisa menambah ilmu kita, dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Saya akan menyampaikan dengan yang sangat sederhana sekali agar supaya bisa dimengerti dan dipahami. Dan saya juga akan menyampaikan tidak menggunakan ayat-ayat yang banyak, tetapi cukup satu ayat saja. Ini sudah bisa menguatkan buat kita semuanya. Pada saat ini saya akan mengambil tema renungan dengan judul apakah di surga itu ada seks enggak sih gitu ya. Karena selama ini kan banyak berseliweran pengajaran-pengajaran ataupun doktrin-doktrin ataupun pengertian-pengertian bahwa nanti di surga itu intinya ada seks gitu ya. Mari kita belajar sebentar aja dengan sederhana. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan sebagai manusia pertama. Kemudian mereka berdua itu hidup bergaul karib dan hidup kudus, suci, diletakkan di surga, yaitu di Taman Firdaus. Karena Adam dan Hawa masih suci, tidak berdosa, maka dia tinggalnya di surga. Ini catatannya. Di surga berarti orang yang suci, kudus, tidak berdosa. Kemudian ketika dia di surga, mereka berdua bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi, bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian mereka berdua itu dalam kondisi telanjang bulat. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya baca di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal 2 ayat 25, dikatakan bahwa mereka keduanya itu Adam dan Hawa telanjang. Sekali lagi, mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu di sini artinya bahwa karena memang di surga Adam dan Hawa itu tidak ada pikiran untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau ngesek. Dia tidak ada nafsu, dia tidak ada birahi. Itu memang disetel Tuhan seperti itu. Jadi tidak ada keinginan-keinginan duniawi, atau di surga tidak ada kelakuan-kelakuan yang sifatnya duniawi, sifatnya kedagingan, nggak ada. Ya, karena di sana suci dan kudus. Kemudian di surga ada aturan yang dibuat Tuhan, yaitu bahwa semuanya boleh dinikmati oleh Adam dan Hawa. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu tidak boleh makan buah terlarang. Artinya buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Nah, itu. Kemudian singkat cerita, Hawa dipengaruhi oleh iblis, yaitu berwujud ular, dia memakannya. Ya, memakannya. Dia melanggar firman Tuhan atau aturan Tuhan. Kemudian Hawa ketika makan mengajak Adam. Nah, ketika dua-duanya melanggar aturan itu, akhirnya dia baru terbelalak, merasa mereka mengerti bahwa hal itu salah, yaitu dengan rasa takut yang luar biasa. Kemudian singkat cerita, Adam dan Hawa karena dosanya, karena melanggar tadi makan buah terlarang, akhirnya diusir dari surga. Ingat ini yang kedua catatannya, ketika manusia berdosa melanggar aturan Tuhan, dia diusir dari surga. Ya, jadi di surga itu tidak ada ya perbuatan dosa, nggak ada, karena dia berdosa diusir ke dunia. Oke ya. Kemudian setelah Adam dan Hawa berdosa dan berada di dunia, baru dia merasa malu ketika telanjang.
Kemudian dia berdua memakai baju dari daun-daun. Ya, ingat ya, yang ketiga, di dunia ini adalah tempatnya orang berdosa. Ya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, diusir dari surga dan berada di dunia. Nah, di dunia ini tempatnya, marketnya orang berdosa. Ini menurut saya loh ya, menurut saya ya. Dan realitanya kita sekarang berada di dunia ini, kita berada di bumi ini. Kemudian pada saatnya nanti manusia kan pengen ke surga ya, betul nggak? Jadi orang itu semuanya pengen ke surga, ingin kembali ke surga ya, oke ya. Nah, kalau kita ingin ke surga, tentunya di surga nanti kan hidupnya sama seperti ketika Adam dan Hawa dulu hidup di sana. Jadi tidak ada dosa, tidak ada seks, tidak ada pikiran untuk melakukan hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita saat ini sering terdoktrin bahwa di surga nanti ada seks? Nah, coba Anda renungkan dan Anda pikirkan. Jadi tidak ada di surga itu seks. Menurut ajaran Tuhan Yesus melalui kitab suci di Alkitab yang saya baca loh ya, yang tadi di dalam Kejadian 2 ayat 25 ya. Tidak ada di surga itu untuk berhubungan badan, nggak ada. Ya. Nah, terus kemudian di surga ngapain? Di surga itu adalah tempatnya orang-orang suci, tempatnya orang kudus, tempatnya malaikat-malaikat surga yang setiap hari di sana akan memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan setiap hari dengan keagungan yang luar biasa, dengan kekudusan yang luar biasa, dengan puji-pujian yang luar biasa. Semuanya terfokus pada Tuhan Allah yang esa. Jadi nggak ada kelakuan-kelakuan yang sifatnya duniawi nanti berada di surga, itu nggak ada. Oke ya, itu pelajaran sederhana saja, sangat singkat, saya kemas dengan sangat simpel dan saya sisipkan satu ayat. Mari saudara kita renungkan bersama-sama, ya, jangan sampai nanti kita ini hidup menyesal. Ingat ya, setelah kita mati, itu hanya dua pilihan yang akan kita tempuh atau kita tuju, yaitu ke surga atau ke neraka. Ya, berbahagialah kalau saat ini engkau mengenal, percaya, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena melalui Yesus, jalan keselamatan dan surga itu pasti, bukan semoga, bukan kiranya semoga, apa itu ya, mudah-mudahan, enggak, surga harus pasti, neraka juga pasti. Dan jalan ke surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih ya. Semoga ini bisa menjadi wawasan bahwa sesuai dengan tema tadi, di surga itu tidak ada seks, tidak ada kelakuan seperti suami istri. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menambah pengetahuan wawasan. Dan jangan lupa, ya, Anda bisa komen, bisa komentar, ya, tidak apa-apa. Ini hanya untuk wawasan kita bersama saja, supaya kita ini sebagai orang yang semakin tua, semakin mengerti, jangan kita ini didoktrin-doktrin dengan hal-hal yang kelihatannya mengenakkan kita terus, tetapi nyatanya nanti justru ujung-ujungnya tidak bagus. Terima kasih, silahkan like, subscribe, komen, bunyi lonceng, dan sebagainya. Itu bukan untuk apa-apa, itu hanya untuk mengetahui respon saudara terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bisa menguatkan kita semuanya dan bisa memberkati dengan cara yang sederhana ini. Dan saya yakin kalau Anda merespon dengan baik, maka Tuhan juga akan memberikan pengertian buat saudara dan saya. Untuk mengakhiri pada session ini, mari kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk pengertian, pewahyuan yang sudah aku terima pada saat ini. Aku tahu Tuhan bahwa Tuhan mengajari aku untuk hidup dalam kekudusan, karena kami tahu di surga juga adanya kekudusan, pujian, penyembahan, pengagungan atas kuasa dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ajari ketika kami berada di dunia ini untuk selalu bisa hidup dengan benar, bisa mengerti, memahami tentang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, ajaran-ajaran yang benar, supaya kami juga bisa layak untuk memiliki janji-janji Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat aku, dan terima kasih juga untuk janji-Mu surga yang sudah Kau berikan kepada kami, dan terima kasih untuk namaku yang sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Terpujilah Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya untuk-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa,
mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Semoga ini bermanfaat. Haleluya, amin.